alright, alright, alright. Salam sahabat kristal, kali ini saya ingin membagi atau sharing ya tentang materi apa itu high order thinking skill atau HOTS, dan kemudian kita akan membahas tentang kisi-kisi dan soal yang berbasis HOTS. Jangan di skip, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, baik, kita lanjut untuk pembahasan materi tentang higher order thinking skills. Nah, ini adalah merupakan taksonomi Bloom yang kemudian dipandang dari sebuah tingkatan atau tahapan anak tangga, ya, hierarkinya, ya, kegiatan-kegiatan yang mulai dari sifatnya low order thinking skill sampai di higher order thinking skill, ya. Dan kemudian tingkatan-tingkatan mulai dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan sampai pada tahapan evaluasi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah higher order thinking itu? Ya, higher order thinking itu adalah merupakan termasuk menunjukkan pemahaman akan informasi dan bernalar. Jadi bukan sekedar mengingat kembali atau recycle informasi. Nah, higher order thinking ini tidak berarti berkaitan dengan soal-soal yang lebih sulit, ya, atau dibandingkan atau daripada soal-soal yang bersifat recycle atau mengingat kembali, ya, recycle atau berkaitan dengan informasi-informasi yang sudah diterima sebelumnya, ya. Nah, ada beberapa cara yang kemudian dapat dijadikan pedoman oleh para penulis soal, ya, untuk menulis butir soal yang menurut atau menuntut berpikir tingkat tinggi, yakni materi yang akan ditanyakan itu kemudian bisa diukur dengan apa? Dengan perilaku yang sesuai ranah dari kognitif Bloom tersebut. Pada level apa? Ya, pada level analisis, evaluasi, dan pada mengkreasi. Nah, setiap pertanyaan ini diberikan dasar pertanyaan. Dasar pertanyaan yang dimaksud sini adalah stimulus, dan kemudian soal-soal itu adalah soal yang bisa mengukur kemampuan berpikir kritis. Sahabat kristal, perlu diperhatikan bahwa dalam kecakapan abad 21 ini dibutuhkan ada 3 poin penting di sana. Yang pertama berkaitan dengan kualitas dari karakter. Kualitas dari karakter ini yaitu tentang bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Apa di sana yang kemudian berkaitan dengan karakter yang mengalami terus perubahan, ya? Tentu lingkungan ini atau karakter ini akan berkaitan dengan iman dan takwa. Ya, kemudian ada rasa ingin tahu, kemudian ada inisiatif, ya, gigih. Selanjutnya ada kemampuan beradaptasi, ya, kepemimpinan, kesadaran sosial, dan budaya. Nah, yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi abad 21 ini adalah bagian dari bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Ada 4 penting atau ada 4 bagian penting dalam kecakapan abad 21, yaitu berpikir kritis, artinya memecahkan masalah. Yang kedua adalah kreativitas, yang ketiga adalah komunikasi, dan yang keempat adalah kolaborasi. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan literasi dasar. Nah, bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Ada 7 poin di sana, ya, dalam kaitannya dengan literasi dasar, yaitu baca tulis. Yang kedua adalah berhitung. Yang ketiga adalah literasi sains. Yang keempat adalah literasi informasi. Yang kelima adalah teknologi dan komunikasi. Yang keenam adalah literasi keuangan. Yang ketujuh adalah literasi budaya dan kewarga negaraan. Oke, nah, kecakapan hidup di abad 21 ini itu ada dalam bentuk sebuah
Apa yang saya menggambarkan, ada sebuah lingkaran ya, ada sebuah kesatuan, ada saling keterkaitan satu dengan yang lain, yaitu spiritualitas, kemudian ada sosial, kemudian ada pengetahuan, ada skills, ada keterampilan. Nah, disinilah kemudian letak dari critical thinking. Kemudian ada creativity, ya, ada communication dan collaboration. Nanti kita akan melihat ya dalam kecakapan abad 21 ini. Ya. Nah, sahabat kristal, mari kita lihat. Ada pilar pendidikan. Nah, masuk dalam pilar pendidikan yang sudah saya sampaikan tadi, ada learning to know, artinya belajar untuk mencari tahu. Kemudian ada learning to do, ya, belajar untuk mengerjakan. Selanjutnya ada learning to be, yaitu belajar untuk menjadi. Dan learning to live together in peace, artinya belajar untuk berhidupan ya bersama di dalam kedamaian. Nah, belajar itu adalah untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Nah, ini pilar penting di dalam pendidikan. Nah, kompetensi abad 21 ini yang nanti akan kita bahas, yang pertama adalah berkaitan dengan kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, di sini adalah berkaitan dengan critical thinking dan problem solving skills. Ya, menggunakan berbagai tipe pemikiran, penalaran atau alasan, memahami interkoneksi antara satu konsep dengan konsep lainnya, kemudian melakukan penilaian dan menentukan keputusan secara efektif, mengelola data, menggunakan argumen. Ini penting dalam kecakapan berpikir kritis. Apalagi menguji hasil ya, dan membangun koneksi antara informasi dan argumen. Ada keterkaitan, ada korelasi di sana. Kemudian mengolah dan menginterpretasi informasi melalui apa? Melalui simpulan awal, selanjutnya mengujinya lewat analisis terbaik. Membuat solusi ya dalam berbagai masalah, kemudian menyusun dan mengungkap, menganalisa, dan menyelesaikan satu masalah. Ini bagian dari kecakapan berpikir kritis. Selanjutnya, yang kedua adalah berkaitan dengan kecakapan berkomunikasi, communication skills. Ya, ini memahami, mengelola, menciptakan komunikasi yang efektif dan multimedia. Di situ ada ICT literasi. Dan kemudian menggunakan kemampuan untuk apa? Mengutarakan ide-ide. Kemudian menggunakan bahasa lisan yang sesuai konten dan konteks pembicaraan. Kemudian memiliki sikap untuk apa? Untuk dapat mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian menggunakan alur berpikir yang logis, terstruktur, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ini adalah satu kecakapan berkomunikasi, ya, communication skill. Selanjutnya yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi ini berkaitan dengan memiliki kemampuan dalam mengembangkan, melaksanakan dan menyampaikan gagasan-gagasan baru. Kemudian bersikap terbuka dan responsif terhadap apa? Terhadap perspektif, terhadap pandangan-pandangan baru dan berbeda. Kemudian mampu mengemukakan ide-ide kreatif baik secara konseptual maupun secara praktikal, artinya secara konsep dan mampu dipraktekkan. Ya, kemudian menggunakan konsep-konsep atau pengetahuannya dalam situasi yang baru dan berbeda. Juga menggunakan kegagalan sebagai wahana pembelajaran, ya. Kita mengenal dengan satu ungkapan bahwa kegagalan adalah guru yang terbaik. Artinya kegagalan itu sebagai satu wahana dalam sebuah pembelajaran. Dan kemudian memiliki kemampuan dalam menciptakan kebaharuan berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki. Ada sifat kebaruan. Kemudian mampu beradaptasi dalam situasi baru yang memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Nah, yang keempat adalah kolaborasi atau collaboration. Ya, kolaborasi ini poin-poinnya adalah memiliki kemampuan dalam kerjasama berkelompok. Ya, tidak hanya memiliki kecakapan, ya, kemampuan secara individu,
tapi juga harus terbangun kolaborasi dan kemampuan dalam sebuah kegiatan, ya, kerjasama, teamwork, ya, dalam berkelompok. Kemudian yang kedua, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif satu dengan yang lainnya. Kemudian ketiga adalah memiliki empati dan menghormati perspektif atau pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang berbeda. Dan yang keempat adalah mampu berkompromi dengan anggota lain, artinya memahami, mengerti, bekerja sama dengan teman lain, ya, dalam kelompok. Tujuannya apa? Untuk tercapai, ya, tercapainya tujuan yang telah tetap. Nah, kita sudah membahas tentang kecakapan abad 21. Sekarang kita lihat di sini bahwa ternyata pengertian berpikir tingkat tinggi ini merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, kemudian tidak hanya sekedar menyatakan kembali, atau hanya merujuk pada sesuatu, ya, tanpa melakukan pengolahan. Jadi mengingat, mengungkapkan saja, ya, menyatakan saja tanpa dilakukan sebuah pengolahan. Nah, inilah yang kemudian terjadi sebuah dimensi proses dari kognitif itu, dari sebuah pengetahuan itu sendiri. Kalau kita memperhatikan dari Bloom, ya, taksonomi Bloom secara orisinil, ya, tahapan-tahapannya, ya, mulai dari pengetahuan, kemudian pemahaman, ya, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Itu kita sudah bahas di slide pertama itu, ya, tentang bagaimana Bloom secara orisinil. Kemudian taksonomi Bloom yang revisi itu pengetahuan, tahapan yang paling dasar adalah mengingat, kemudian memahami, menerapkan, kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, pembelajaran high order thinking skill itu seperti apa? Apa yang terjadi di dalam pembelajaran HOTS ini? Apa yang harus kita yang harus kita lakukan? Yaitu tentu harus terjadi atau terciptanya berpikir kritis tadi, kemudian berpikir kreatif, dan kemudian ada pemecahan masalah, dan selanjutnya ada pembuatan keputusan. Ya, ini sebuah dimensi proses dari kognitif itu sendiri. Nah, sekarang ada dimensi proses kognitif yang kemudian kognitif, ya, kemudian dibagi di dalam tiga dimensi, ya. Pertama yaitu Lodz low order thinking skill, dan juga masih dalam kategori tadi mengingat dan memahami. Sedangkan pada C3, ya, itu masuk dalam middle order thinking skill, ya, sudah mulai menerapkan, mengaplikasi. Dan sedangkan masuk di high order thinking skill itu sudah masuk di menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, level kognitifnya adalah level kognitif 1 untuk Lodz, level kognitif 2 untuk menerapkan, mengaplikasikan, yaitu juga dalam penalaran itu masuk di level kognitif 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bagian-bagian dari mengkreasi itu apa aja, ya. Mengkreasi itu ada ide, gagasan sendiri, kemudian kata kerjanya adalah mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan, dan lain-lain, ya. Nah, sahabat kristal, mari kita lihat bahwa di dalam level kognitif ini, di dalam level kognitif pengetahuan dan pemahaman, karakteristik dari soalnya adalah batasannya mengukur pengetahuan secara faktual, konsep, dan prosedural. Itu di dalam level kognitif yang pengetahuan dan pemahaman, atau masih di dalam kategori low order thinking skill. Sedangkan masuk di dalam aplikasi, ya, sedangkan masuk di dalam penerapannya itu masuk di dalam middle order thinking skill atau MODS. Karakter soalnya adalah menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Tentu pada konsep lain itu dalam mapel atau mata pelajaran yang sama atau mapel lain. Nah, dalam penerapan juga karakteristik soalnya adalah yang menggunakan pengetahuan yang faktual, konsep, dan prosedural. Nah,
Ya, artinya prosedural tertentu untuk apa? Menyelesaikan masalah kontekstual situasi lainnya. Jadi tahapannya udah mulai meningkat, ya masuk di middle order thinking skill, tapi masih berpikir tingkat menengah. Ya kan? Kalau di pengetahuan dan pemahaman, Lodz itu masih berpikir tingkat rendah. Sedangkan masuk di high order thinking skill, berpikir tingkat tinggi, itu sudah masuk dalam proses penalaran. Nah, karakteristik soal dari level kognitif Lodz ini adalah menggunakan penalaran dan logika. Untuk apa? Ya, untuk mengambil keputusan, ya, untuk mengevaluasi, kemudian untuk melakukan memprediksi dan merefleksi. Selanjutnya, untuk menyusun strategi baru, juga untuk memecahkan masalah. Ini level-level kognitif yang perlu sahabat kristal perhatikan ketika nanti akan masuk ke dalam penyusunan soal yang berbasis Lodz. Nah, ini adalah kata kerja operasional atau kalau disingkat KKO, ya, edisi revisi taksonomi Bloom. Dan ranah kognitifnya adalah mulai dari C1, ya, C1 ini kemudian mengingat, ya, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta dari C1 sampai C6. Nah, C1 dan C2 ini masuk di low order thinking skill. Dan di C3 ini masuk di middle order thinking skill. Dan kemudian di C4 sampai C6 inilah yang ranah kognitifnya atau kata kerja operasionalnya masuk di high order thinking skill atau HOTS. Ini kata kerja yang bisa digunakan dalam membuat soal. Ya, karena apa? Kata kerja ini adalah kata kerja yang terukur. Ya. Nah, ini menjadi penting ketika sahabat kristal nanti kemudian akan menyusun soal, ya, menyusun soal yang kemudian nanti soal itu bisa berbasis high order thinking skill. Nah, selanjutnya di dalam ranah efektif juga ada, ya, dalam ranah sikap juga ada. Ya, dia menerima, merespon, menghargai, ya, kemudian mengorganisasikan, ya, karakterisasi menurut ya, nilai-nilai yang ada di sini, ya. Jadi yang maksudnya mulai dari menerima, apa aja ranah sikap menerima ini, yaitu mengikuti, menganut, mematuhi dan meminati, ya, dan merespon, menghargai dan selanjutnya. Nah, di dalam ranah psikomotorik, ya, atau keterampilan ini, ya, ini harus ini sikap, ya. Nah, di dalam ranah psikomotor ini adalah berkaitan dengan meniru, memanipulasi, ya, presisi, artikulasi dan naturalisasi. Apa aja kata kerja operasionalnya ini? Menyalin, mengikuti, ya, mereplikasi, ya, mengulangi, mematuhi dan seterusnya. Nah, sahabat kristal, di dalam penyusunan soal HOTS itu ada karakteristiknya. Apa aja karakteristik dari soal yang berbasis HOTS? Yaitu yang pertama adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan ingat harus meminimalkan aspek mengingat dan memahami. Yang kedua adalah berbasis permasalahan yang kontekstual. Yang ketiga adalah gunakan stimulus yang menarik. Yang keempat adalah tidak familiar. Dan yang kelima adalah bersifat kebaruan. Ini karakteristik dari soal high order thinking skill. Nah, sekarang kita lihat dalam langkah-langkah menyusun soal HOTS. Pertama, lakukan analisis KD, kompetensi dasar yang dapat dibuat menjadi soal HOTS. Ini penting sahabat kristal. Sebab jika KD itu adalah high order thinking skill, dari mana kita tahu high order thinking skill? Sahabat kristal gunakan kata kerja operasional dan kemudian perhatikan di KD-nya. Kalau KD ini masuk di dalam ranah C4, kata kerja operasional C4, C5 atau C6, berarti dia KD HOTS atau kompetensi dasarnya HOTS. Nah, kalau kompetensi dasarnya HOTS, maka silakan sahabat kristal bisa menggunakan soal yang berbasis HOTS. Sebaliknya, jika sahabat kristal melakukan analisis dan KD itu adalah KD Lodz,
maka sahabat kristal tidak boleh ya membuat soal high order thinking skill dari KD Lodge. Ya, tidak boleh, karena misalnya KD-nya itu C1, hanya mengingat, hanya menyebutkan saja. Maka bagaimana kita bisa membuat high order thinking skill? Karena KD-nya dituntut adalah low order thinking skill. Nah, oleh karena itu yang paling penting pertama kali adalah lakukan analisa, menganalisis KD, yang kemudian KD-KD mana yang bisa dibuat menjadi soal high order thinking skill. Langkah berikutnya yang kedua adalah tentu mulai menyusun kisi-kisi soal. Nanti pada bagian terakhir saya akan tampilkan contoh dari tabel kisi-kisi soal yang berbasis high order thinking skill. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memilih stimulus yang menarik dan terukur, ya. Jadi di dalam kisi-kisi soal itu ada stimulusnya. Nah, apa stimulusnya? Nanti saya akan sampaikan. Ya, tonton terus dan jangan di skip. Satu persatu, tahap demi tahap, sahabat kristal akan memahami bagaimana kemudian langkah-langkah atau kriteria dan karakteristik dari penyusunan soal yang berbasis HOTS. Yang keempat adalah menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Ya, jangan dibalik sahabat kristal. Sahabat buat dulu soal, kemudian buat kisi-kisi. Sahabat kristal akan kesulitan, bahkan tidak sesuai kaidah ya, dalam pembuatan soal, karena harusnya kisi-kisi dulu baru kemudian membuat soal. Nah, butir-butir pertanyaan yang ditulis agar sesuai dengan apa? Kaidah penulisan butir soal. Nah, selanjutnya yang kelima adalah membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Perlunya high order thinking skill, ya. Perlunya high order thinking skill adalah penulis soal itu cenderung menuntut perilaku ingatan karena mudah. Nah, dalam penulisan soal dan mudah diperoleh secara langsung dari buku. Nah, ini hal-hal yang standar, hal-hal biasa yang kemudian tidak mengolah, tidak memberikan kesempatan siswa untuk bernalar. Ya, jadi ciri-ciri juga bisa kita lihat soal kita, apakah soal kita HOTS atau soal kita LOTS. Kalau soal kita menimbulkan jawaban serempak, mudah ditebak, berarti soal kita masih dalam kategori low order thinking skill. Dan selanjutnya, soal yang mengukur ingatan, ya, kurang memberi dorongan untuk belajar lebih giat dalam mempersiapkan dirinya menjadi anggota masyarakat yang kreatif, tentu di masa depan. Nah, ini adalah dua pola ya. Ada divergen, ya, ada divergent thinking, ada convergent, convergent thinking. Nah, apa convergent thinking dan apa divergent thinking? Ya, kalau di divergent thinking ini adalah satu pola dalam berpikir untuk apa? Menimbulkan atau memberikan peluang pada pilihan-pilihan jawaban lain atau solusi-solusi yang lain dan kemungkinan-kemungkinan jawaban yang benar. Sedangkan di dalam convergent thinking ini tidak diberikan semacam stimulus, tidak ada pilihan yang lain. Ya. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya berpikir divergent. Ternyata sahabat kristal, berpikir divergent adalah proses apa? Proses pikiran atau metode yang digunakan untuk untuk menghasilkan ide-ide kreatif, ya. Nah, untuk menghasilkan ide-ide kreatif dengan mencari banyak kemungkinan solusi. Sebaliknya, sedangkan dia convergent thinking adalah kemampuan hanya untuk memberikan benar, tidak ada stimulusnya. Jawaban pertanyaan yang standar yang kemudian tidak memerlukan kreativitas yang signifikan. Nah, berpikir konvergen ini hanya berorientasi pada satu jawaban yang baik atau benar, sebagaimana yang dituntut oleh soal-soal ujian yang pada umumnya kita lihat. Nah, sementara berpikir divergen adalah sebuah proses yang berorientasi pada penemuan jawaban atau ada alternatif jawaban lainnya, ya.
Nah, saat seorang sedang memutuskan pikiran untuk menemukan penyelesaian tertentu dari satu masalah, maka dia sedang berpikir, konvergen. Sedangkan saat dia mencari beberapa kemungkinan penyelesaian, dia sedang berpikir divergen. Berarti divergent thinking adalah bagian dari high order thinking skill, sedangkan convergent thinking adalah low order thinking skill. Sekarang kita lihat, ini pertanyaan dasar. Coba perhatikan di tulisan yang berwarna merah. Pertanyaannya adalah, silahkan panjat pohon itu. Siapa pemenangnya? Nah, sahabat kristal bisa lihat di sini ada hewan anjing, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada burung, ada monyet, ada singa laut. Nah, pertanyaannya adalah, silahkan panjat pohon itu. Siapakah pemenang? Sahabat kristal bisa memperhatikan kira-kira siapa pemenangnya? Ya, tentu beragam. Ada yang berpendapat bahwa pasti burung, ada yang berpendapat pasti gajah. Kenapa? Dengan alasan-alasan yang beragam. Padahal sahabat kristal tidak memperhatikan kunci dari pertanyaan ini adalah panjat. Berarti siapa pemenangnya? Kalau memang pertanyaan itu adalah memanjat, betul, monyet adalah pemenangnya. Apakah ini termasuk konvergen atau divergen? Iya, ini hanya termasuk dalam kategori convergent thinking. Hanya menentukan hewan apa yang dapat memanjat pohon lebih cepat. Tidak memberikan kesempatan untuk divergent thinking. Nah, mari kita lihat sekarang tips soal di dalam menyusun soal high order thinking skill. Yaitu gunakan konteks di dunia nyata. Dan kemudian penyajian kasus nyata yang kemungkinan proses menelaah informasi. Berikan pertanyaan yang terkait dengan analisa visual. Melalui analisa visual bagan yang kompleks, maka terjadi tingkatan berpikir atau ordernya lebih tinggi. Nah, soal yang bukan HOTS di dalam satu gambar ini bisa terjadi soal HOTS dan LOTS. Kalau soalnya bukan HOTS adalah, apakah peran burung elang dalam satu rantai makanan? Jawabannya iya, pemangsa. Elang adalah sebagai pemangsa. Nah, sebaliknya di dalam high order thinking skill, sahabat kristal bisa kaitkan dengan konteks dunia nyata yang real, secara konkret. Soalnya adalah, seorang petani berhasil menemukan cairan dari bahan alami untuk membasmi ulat, sehingga jumlah ulat menurun drastis. Apakah yang akan terjadi pada elang? Nah, ini mulai terjadi pola pikir divergent thinking. Ada kemungkinan-kemungkinan lain. Ketika saya coba menguji soal ini kepada sahabat kristal di dalam kesempatan pelatihan, beragam. Elang tidak dapat makanan, elang mati, ulat mati, dan bahkan binatang-binatang lain pun akan ikut mati karena keracunan dari cairan pestisida itu. Nah, ini adalah divergent thinking, terjadi kemungkinan jawaban lain. Sejatinya ada kunci pertanyaan yang harus diperhatikan, bahwa apa yang akan terjadi kepada elang. Jawabannya tidak terjadi apa-apa, karena elang masih memiliki, betul sekali, elang masih memiliki makanan lainnya. Kalau ulat dibasmi, elang masih bisa makan katak, elang masih bisa makan tikus. Artinya masih ada pilihan bagi elang, dan elang tetap hidup. Itu menjadi soal high order thinking skill. Nah, ini adalah nalar yang biasa saya gunakan untuk di dalam semacam ice breakingnya, supaya mengembalikan konsentrasi. Mungkin sahabat kristal bisa mengikuti tes nalar berikut ini tentang warna. Warna apa ini? Merah, tulisannya kuning tetapi warnanya merah. Silakan tebak, warna apa ini? Kuning.
Warna apa ini? Biru. Warna apa? Hijau. Warna apa? Merah. Warna apa? Hitam. Warna apa? Biru. Dan ini adalah hanya ice breaking yang saya gunakan supaya para audiens atau yang mengikuti materi yang saya sampaikan itu disegarkan kembali ya, segarkan kembali, karena biasanya materi yang cukup panjang itu menimbulkan kejenuhan juga. Nah, sekarang kita lihat berpikir konvergen dan divergen. Masalah yang pertama, seekor kerbau beratnya 10 kali berat badannya si badu. Jika berat badan badu 20 kg, berapakah berat badan kerbau itu? Pertanyaannya adalah, apakah ini soal konvergen ya atau soal divergen? Iya. Ya. Seekor kerbau, ulang ya. Ternyata ini adalah soal, iya, ini masih dalam kategori soal konvergen karena mudah ditebak. Mudah ditebak karena 10 kali berat badan sebadu. Jika berat badan badu 20 kg, nah berapakah berat dari badan kerbau tersebut ya? Tentu jawabannya tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit, sebab apa? Ini adalah konvergen, hanya bisa menentukan salah dan benar saja ya. Kalau kemudian 10 dikali 20, maka berat badan kerbau itu adalah 200 kg. Nah, ini masih konvergen. Selanjutnya, masalah kedua. Seekor kerbau beratnya 200 kg. Berapa orang anak yang kamu perlukan agar jumlah semua berat badan mereka sama dengan beratnya kerbau itu? Apakah ini konvergen atau divergen? Iya, ini adalah divergen. Kenapa? Karena dengan demikian diperlukan kemampuan berpikir divergen, ya, berpikir kritis untuk membuat satu keputusan yang rasional atau yang rasional, yang masuk di akal. Ya. Nah, ini adalah kategori mengingat, ya, kategori mengingat semacam pertanyaan-pertanyaan singkat seperti ini. Apa nama benda ini? Apa kegunaan? Ya, ini masih dalam kategori mengingat. Yang kedua masuk pada level memahami. Berapa banyak macam-macam lampu? Mengapa lampu dapat menyala? Apa yang diperlukan agar lampu dapat menyala? Ya, ini masih kategori memahami. Ini sudah mulai menerapkan atau mengaplikasikan bagaimana cara menyalakan lampu listrik. Bagaimana cara menyalakan lampu senter. Sudah mulai menerapkan. Karena mereka sudah bisa juga melakukan mengaplikasikan ya. Jika baterainya dipasang terbalik, tentu senter ini tidak akan menyala. Dan mereka mulai coba menerapkan, menguji ya, dan bisa menemukan mengapa lampu ini tidak bisa menyala. Kemudian bisa juga menggunakan sebagaimana cara menyalakan lampu listrik. Jadi mereka mulai menerapkan, mulai melakukan. Selanjutnya menganalisis. Katanya mulai meningkat ya. Mengapa jika bolam yang dipasang daya kecil, lampu lebih redup? Mereka mulai menganalisis apa yang terjadi ya. Mengapa jika bolam dipasang daya kecil, lampu lebih redup? Dan mengapa jika baterai dipasang terbalik, lampu senter tidak menyala? Jadi mereka mulai melakukan, mereka mulai melakukan analisis. Kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi adalah supaya cahaya lampu tidak menyilaukan, apa yang harus dilakukan? Kalau dalam kreasi, lampu warna apa yang disukai nyamuk? Ya, jadi tingkatannya semakin meningkat ya, high order thinking skill. Sekarang kita lihat di dalam panduan penulisan soal VOTS. Ini adalah contoh-contoh soalnya, soal keterampilan berpikir tingkat tinggi di jenjang SD bahasa Indonesia. Ya, pada bagian ini disajikan contoh-contoh ya soal yang mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi
pada beberapa mata pelajaran. Ya, sahabat Kristal bisa melihat di sini KD adalah KD-nya 3.9 dan kemudian materinya teks fiksi, indikator soalnya. Nah, ini tadi yang saya katakan disajikan. Ya, ini adalah stimulus ya, wajib di dalam membuat kalimat ini, kata ini wajib di dalam indikator soal. Ya, disajikan cerita tanpa judul, peserta didik dapat menyimpulkan ya pesan yang disampaikan, pengarang dan seterusnya. Nah, harus diberikan kategori ya, levelnya level kognitif apa? Ya, itu adalah level kognitif penalaran. Bentuk soalnya apa? Pilihan ganda dan uraian. Ini soalnya di bawah. Ini adalah soal dari penalaran juga ya, masuk di penalaran. Selanjutnya, ini juga masuk dalam penalaran. Ini soal IPA. Nah, ini rumusan ya. Perhatikan rumusan bukti soal. Perhatikan gambar. Kalau kita menggunakan gambar, perhatikan gambar pohon cemara bayang-bayang berikut ini. Ya, kata berikut ini itu sudah menunjukkan tempatnya, entah di samping kanan, kiri, atas, bawah. Kalimatnya harus perhatikan gambar pohon cemara dan bayang-bayang berikut. Manakah gambar bayang-bayang pohon cemara yang tepat saat siang hari, saat matahari telah berpindah posisi? Ya, nah kita bisa gunakan ini karena apa? Soal ini soal ini singkat dan sederhana, namun termasuk hots karena mereka mulai bernalar ya. Ya, sebagai informasi awal diberikan stimulus baik sehari-hari berupa gambar dan seterusnya. Ya, ini sudah kategori high order thinking skill. Ya, ini juga ya soal kalau di penalaran dalam level 3 juga ya. Dan selanjutnya, nah ini soal contoh soal pengetahuan dan pemahaman. Nah, ini masih kategori C1. Karena pengetahuan dan pemahaman. Ya, contoh soalnya adalah level kognitifnya 1, mengingat atau C1. Ibu membeli martabak yang dipotong menjadi 4 bagian untuk 4 anaknya. Berapa bagian martabak yang diterima oleh masing-masing anak? 1/4 atau 1/4. Ya, jadi jika skor 1 jika benar atau 0 jika salah. Nah, soal tersebut atau soal ini masih dalam kategori level kognitif 1, yaitu mengingat. Karena apa? Hanya mengukur pengetahuan yang relevan dari ingatan. Nah, ini pengetahuan pemahaman. Ya, sudah masuk di C2. Urutan pertumbuhan hewan pada gambar di atas adalah ya. Nah, soal ini termasuk level kognitif 1 ya, masih dalam level 1. Dan kemudian dalam kategori memahami. Karena apa? Karena hanya mengukur pemahaman siswa tentang konsep tertentu. Selanjutnya masuk pada aplikasi ya, level kognitif 2 menerapkan, masuk di C3 atau MODS, Middle Order Thinking Skill. Nah, jelaskan 3 perbedaan siklus hidup dari kedua gambar tersebut. Mereka mulai mengaplikasikan melalui gambar tersebut. Selanjutnya, ini adalah kunci jawaban pedoman dari pengskoran yang saya sudah jelaskan dari awal. Ya, ini juga adalah soal dari penalaran. Dan ini sudah masuk di menganalisis, sudah masuk di C4. Soalnya adalah apa yang akan terjadi terhadap siklus pertumbuhan kupu-kupu bila kebutuhan kain sutra meningkat dengan tajam. Kunci jawabannya adalah kebutuhan kain sutra yang meningkat itu mengakibatkan kebutuhan ulat sutra meningkat, sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah populasi kepompong dan kupu-kupu. Lambat laun, kupu-kupu bisa punah. Ya, nah pengskorannya adalah seperti ini jawabannya. Jadi berikan kategori pengskoran ya, supaya jawaban anak pun jawaban anak-anak tetap mendapat nilai. Tetap mereka mendapat nilai. Kecuali anak-anak mengosongkan atau jawabannya salah, berarti skornya adalah 0. Ya, karena apa? Karena soal tersebut itu sudah termasuk level 3. Sudah melakukan analisis.
karena siswa juga menganalisis dan menghubungkan dari beberapa konsep dan informasi baru yang tidak familiar. Oke, nah ini ciri soal HOTS ya, ciri dari soal high order thinking skill. Apa ciri-cirinya? Tentu berpikir tingkat tinggi, kemudian meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan. Ya, apa penekanannya? Penekanannya adalah transfer satu konsep kepada konsep lainnya. Kemudian memproses dan menerapkan informasi. Kemudian mencari kaitannya dari berbagai informasi yang berbeda. Selanjutnya, menggunakan informasi apa untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima adalah menelaah ide dan informasi secara kritis. Betul, Ustaz. Nah, sahabat kristal, ini adalah contoh dari kisi-kisi yang berbasis HOTS. Di sini ada KD-nya, potensi dasarnya, di sini ada materinya. Ya, sahabat kristal bisa lihat di silabus. Ini juga ada di buku guru. Ini juga ada di silabus. Nah, indikator soalnya ini sahabat kristal buat sendiri. Jangan lupa diawali dengan disajikan, ya, disajikan. Kemudian ini adalah ranah kognitif. Apakah soal sahabat kristal termasuk C1 atau C2 atau C3 atau C4, 5 atau 6 ya. Lakukan analisis KD dulu supaya sahabat kristal bisa memetakan mana soal yang berbasis HOTS. Kemudian ada level taksonominya. Kalau C1 dan C2 levelnya adalah L1, kalau C3 levelnya adalah level 2, kalau C4, 5, 6 itu levelnya adalah level 3. Jadi level taksonomi hanya ada level 1, level 2, dan level 3. Nah, bentuk soalnya apa? Ya, bentuk soalnya bisa dalam bentuk pilihan ganda, uraian, menjodohkan, ya, bisa dalam bentuk esai, tergantung dari bentuk soal yang sahabat kristal inginkan. Kemudian teknik penilaiannya apa? Tentu penilaiannya adalah tertulis. Nomor soal, kemudian skor. Skor saya sudah contohkan tadi. Silakan sahabat kristal memperhatikan kembali langkah-langkah yang sebelum pada kisi-kisi yang saya sampaikan kali ini. Baik sahabat kristal, semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dari sahabat kristal. Dan tetap semangat sampai bertemu di dalam pembahasan materi yang lain. Sukses selalu dan salam sehat. Terima kasih.